Ada sebuah klan Yakuza besar yang bernama Sanokai. Klan ini membawahi banyak klan Yakuza di bawahnya. Di sini mereka sedang mengadakan rapat antar bos klan di markas besar Yakuza. Para bos klan membahas tentang perkembangan gangster mereka, bahkan problematika yang sedang dihadapi setiap para klan. Namun sebelumnya, saya jelasin tentang struktur organisasi Yakuza para pemirsa. Jadi klan Yakuza juga dikenal sebagai gangster ya teman-teman. Klan sendiri dikategorikan menjadi dua, yaitu klan besar dan klan kecil. Klan besar terbentuk dari gabungan beberapa klan kecil yang bersatu. Sedangkan istilah sebutan bos besar yaitu seorang ketua tertinggi yang membawahi banyak pengikut, yaitu dari berbagai klan Yakuza dan setiap klan Yakuza itu diketuai oleh seorang bos klan. Jadi intinya, bos besar adalah ketua tertinggi dari sebuah klan besar. Sedangkan bos klan merupakan ketua klan kecil, dan begitulah soal perklanan duniawi. Tapi kalau salah ya tolong diperbaiki ya para pemirsa, silahkan tulis di kolom komentar. Yang tentunya, hai para people, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dirahmati Tuhan dan diberi rezeki yang lebih, amin. Balik lagi dengan saya Faizur Rahmat yang akan menemani malam kalian dengan film-film permintaan kalian dan intro. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Kemudian ada seorang bos klan yang bernama Ikemoto dari klan Ikemoto. Dia diperingatkan oleh tangan kanan bos besar klan Sanokai yang bernama Kato. Ia ditegur karena sembarangan menjalin hubungan persaudaraan dengan bos Yakuza dari klan Murase saat sedang dipenjara. Padahal status klan Murase tidak tergabung dalam klan Sanokai saat ini. Ikemoto yang merasa bersalah atas tindakannya, dia mendiskusikan masalah tersebut dengan anak didiknya yang bernama Otomo, yaitu seorang bos klan dari klan Otomo yang berstatus bawahan Ikemoto. Ia meminta tolong pada Otomo agar masalah ini ditangani segera. Lalu, Otomo mempunyai ide untuk mengusik klan Murase, yaitu dengan membuka kantor cabang baru klan Ikemoto di wilayah kekuasaan klan Murase. Namun sebelum membuka kantor cabang, Otomo berdiskusi dengan mantan juniornya di dunia Yakuza yang bernama Kataoka. Ia adalah seorang detektif polisi divisi unit kriminal Yakuza. Di sini Otomo diingatkan oleh Kataoka jika ia berniat membuka cabang di wilayah klan Murase, itu sama saja menabuh genderang perang. Malam harinya, seorang Yakuza dari klan Murase yang bernama Izuka, dia mengajak seorang pegawai kantoran bernama Okazaki, yaitu untuk berkunjung di bar tempat ia bekerja yang katanya murah meriah. Seusai berpesta di bar tersebut, Okazaki diberi bil pembayaran dengan tagihan yang tidak masuk akal mahalnya. Padahal ia hanya memesan beberapa gendul tua saja, plus biduan. Namun biayanya mencapai 600.000 yen. 60万って何ですか? Ya kalau dirupiahin sekitar 63 jutaan gitulah. Di sini Okazaki bingung karena tidak membawa kartu kredit ataupun uang cash. Kemudian ia digertak oleh para Yakuza di sana, yaitu agar segera melunasi bil tersebut. Lalu Okazaki berinisiatif untuk meminjam uang cash pada kantornya. Berhubung sudah larut malam, ia meminta Izuka untuk mengantarnya. Setiba di tempat Okazaki bekerja, Izuka terkejut melihat sebuah lambang klan Yakuza di sana, yang ternyata kantor tersebut adalah kantor Yakuza klan Otomo, yaitu cabang baru dari klan Ikemoto yang dinaungi klan besar Sanokai. Sontak ia tak berkutik menghadapi situasi itu. Kemudian seorang anak buah Otomo yang bernama Ishihara, dia mengambil uang 1 juta yen dari brankas mereka, sedangkan tangan kanan Otomo yang bernama Mizuno, dia memberikan uang itu pada Izuka dan menggertaknya. Ia menyuruh Izuka agar lekas pergi. Esok harinya tangan kanan bos klan Murase yang bernama Kimura, dia melaporkan kejadian tersebut pada Murase. Di sini Murase marah karena anak buahnya bertindak ceroboh. Yang kemudian waktu di kantor klan Otomo, Kimura dan Izuka langsung meminta maaf atas kejadian tadi malam. Bahkan, Kimura juga mengembalikan uang 1 juta yen yang telah diambil secara lancang, beserta jari Izuka anak buahnya. Namun Kimura malah digertak oleh anak buah Otomo bahwa permintaan maaf tersebut tidaklah cukup.
Seharusnya Murase yang datang meminta maaf pada Otomo. Lalu terjadilah ketegangan antara Kimura dan anak buah Otomo. Di sini Kimura diberi tawaran, jika ingin permintaan maafnya diterima, maka potonglah jarimu sendiri. Kimura yang menyetujuinya, dia meminta pisau untuk memotong jarinya tersebut. Namun ia malah diberi sebuah karter karena tidak ada pisau di sana. Dengan segera, Kimura langsung mengeksekusi jari kelingkingnya, namun ia gagal memotong jarinya itu. Dan akhirnya Kimura tersulut emosi, lalu menghina klan Otomo sebagai klan rendahan. Otomo yang bersikap dingin, dia mengambil karter tersebut dan menyayat wajah Kimura. Setelah itu, ia segera dibawa pergi oleh Izuka untuk diobati. Esok paginya Kimura melapor pada Murase bahwa permintaan maaf klan Murase ditolak. Murase kaget dengan wajah Kimura yang diperban. Ia memutuskan untuk berunding dengan Ikemoto, yaitu tentang kesalahpahaman tempo hari di kantor klan Ikemoto. Murase meminta maaf pada Ikemoto. Ia kesal karena Ikemoto tidak memberitahu jika membuka cabang baru di wilayahnya. Sebelum pamit, Murase yang penasaran, dia bertanya tentang hasil rapat klan Sanokai. Namun Ikemoto, dia menjawab dengan licik. Dan jika ingin selamat, klan Murase harus setor setengah hasil bisnis narkoboy mereka. Sedangkan Murase yang dipermainkan, lantas dia bergegas pergi. Ia kecewa dengan Ikemoto yang mengaku saudara, namun terus-menerus memerasnya. Murase menyesal telah menjalin sumpah persaudaraan dengan Ikemoto saat di penjara. Malam itu, Okazaki gantian berbuat ulah. Ia berkunjung di bar milik klan Murase untuk memperolok anak buah Murase, dan api permusuhan semakin menyala. Seusai menghina klan Murase di bar mereka, Okazaki diculik dan dibinasakan oleh Kimura dan Izuka. Paginya, berita buruk terdengar oleh bos besar klan Sanokai yang bernama Kanai. Bos besar Kanai marah pada Ikemoto karena salah satu anak buahnya dibinasakan. Ia menyuruh Ikemoto untuk bersikap tegas selayaknya Yakuza pada umumnya. Dan tidak luput, Kato tangan kanannya ikut dimarahi karena tidak becus memegang kendali geng. Kato yang stres, dia dipusingkan dengan sikap tidak tegas Ikemoto. Dia pun menugaskan Ozawa tangan kanan Ikemoto untuk menghandle masalah tersebut. Ozawa bergerak cepat dengan mendatangi Otomo. Ia menyuruh Otomo untuk mencari pelaku pembunuh Okazaki. Dengan seksama, klan Otomo siap bertugas. Mereka menginterogasi anak buah Murase untuk mencari pelaku pembunuh Okazaki, namun hanya Izuka yang terlacak. Sedangkan Kimura menghilang tanpa jejak. Segera mereka mencari Izuka yang hendak kabur keluar kota dengan kereta. Izuka pun dieksekusi di dalam gerbong malam itu juga. Esok paginya Murase mengetahui konflik antara klan semakin memanas. Ia berkunjung ke markas klan Sanokai dan ditemani Ikemoto. Murase meminta maaf atas tewasnya anggota klan Sanokai akibat ulah anak buahnya. Dengan santuy, bos besar Kanai memaafkan Murase. Namun setelah Murase pamit pergi, giliran Ikemoto dimarahi Kato, yaitu tangan kanan bos besar, bahwa sikap bos besar tadi hanyalah basa-basi semata. Ikemoto yang mengetahui maksud perkataan Kato, dia langsung menghubungi Otomo. Ia menugaskan Otomo untuk meneror Murase agar bersedia pensiun dari dunia Yakuza. Klan Otomo pun bergerak cepat. Mereka mendatangi klinik gigi tempat Murase merawat giginya. Anak buah Murase yang berjaga, mereka langsung diatasi klan Otomo dengan sigap. Sedangkan Otomo dan Mizuno, mereka bertindak sebagai eksekutor yang meneror Murase dengan sadis. Mereka membuat cacat pada mulut Murase menggunakan peralatan dokter gigi. Sepulang dari rumah sakit, Murase berkunjung ke markas klan Sanokai untuk meminta keadilan. Namun ia malah diancam agar segera pensiun oleh Kato. Bahkan Murase juga wajib menyerahkan wilayahnya pada Ikemoto dan meminta maaf padanya, yaitu demi keselamatan nyawanya. Lalu, Murase menyatakan pensiun dari dunia Yakuza. Ia bergegas pulang dengan perasaan malu. Malam itu Kimura yang telah lama menghilang, dia muncul kembali untuk balas dendam bersama rekannya. Ia berencana membunuh Otomo. Ia mengintai mobil Otomo dari belakang. Sedangkan anak buah Otomo yang sadar ketika mereka diikuti, mereka segera tancap gas dan berkat aksi yang tepat, laju mobil Kimura dihentikan dengan sebuah tabrakan.
tabrakan Kimura langsung ditembak oleh Mizuno. Namun, beruntung Kimura dapat kabur menyelamatkan diri. Paginya, Otomo diinterogasi pihak kepolisian mengenai pembunuhan anggota klan Murase. Karena kasus tersebut dihandle Kataoka, maka pemeriksaan tersebut hanyalah formalitas belaka. Meski Kataoka cuma bersandiwara, namun Otomo tersinggung dengan sikap Kataoka yang sok keras di hadapannya. Mereka pun bentrok sebelum pergi. Kini klan Murase telah runtuh semua. Bisnis klan Murase menjadi milik klan Ikemoto sekarang. Dimulai dari kerjasama dengan gembong narkoba bernama Akuma, bisnis rumah bordir dan prostitusi hingga bisnis kasino berkedudukan terkedutaan negara Ghana. Semuanya berpindah tangan secara besar-besaran. Ikemoto yang mengetahui bahwa bisnis Otomo berjalan lancar, dia mulai ikut campur dan sering mengunjungi kasino berkedok kedutaan negara Ghana tersebut. Para pengunjung kasino menjadi tidak nyaman dengan kehadiran Ikemoto di sana, yang kemudian omset pun menurun. Sedangkan Ishihara selaku pengurus keuangan klan Otomo, dia mulai gerah dengan sikap licik Ikemoto. Namun masalah kasino belum selesai, muncul masalah baru, yaitu bisnis narkoba milik Akuma mulai sepi pembeli. Lalu Akuma mengadu pada klan Otomo, yaitu sepinya pembeli karena terdapat gembong lain yang ikut bermain di wilayahnya. Mizuno yang mendengar hal itu, mereka langsung bertindak. Ia mendatangi sebuah kedai makan tempat transaksi narkoberi. Di sana ia menginterogasi pemilik kedai agar memberitahu identitas gembong baru itu. Awalnya pemilik kedai bungkam, hingga Mizuno dan rekannya hilang kesabaran. Sambil kesakitan, si pemilik kedai mengaku jika pemasok narkoberi adalah Murase. Sedangkan Ikemoto yang geram mendengar Murase belum pensiun, ia mengutus Otomo untuk membinasakannya. Otomo pun bergegas menjalankan misi dari mentornya. Ia mengunjungi tempat spa dan pemandian air panas yang dimana Murase sedang bersantuy. Di sini Otomo membantai Murase dan beberapa anak buahnya tanpa ampun. Di sisi lain, di klan Sanokai, bos besar Kanai hendak meregenerasi klannya. Ia memutuskan untuk menyingkirkan anak buahnya yang bermasalah dan sudah tidak berguna. Kanai berencana mendepak Ikemoto dari klannya. Ia memikirkan ide licik dengan menyuruh Ikemoto untuk membuang Otomo. Di sini bos besar Kanai berniat menyingkirkan Ikemoto dan Otomo sekaligus, yaitu sebagai upaya meregenerasi klannya, dengan dalih mengadu domba mereka. Ikemoto yang tidak mengetahui niat busuk bos besar Kanai, ia melaksanakan apa yang bos besar perintahkan. Ia membuang Otomo anak didiknya tanpa sebab. Dan tentu di sini Otomo menjadi murka dengan tindakan Ikemoto. Segera ia menghadap bos besar Kanai, yaitu untuk meminta kejelasan mengapa dirinya didepak dari klan besar. Bahkan Otomo juga memotong jarinya sebagai simbol kesetiaannya terhadap klan besar. Lalu Otomo dihasut oleh bos besar Kanai. Kanai menghasut bahwa Otomo dibuang karena keputusan sepihak dari Ikemoto. Otomo yang terhasut, dia diiming-imingi janji manis oleh bos besar Kanai. Jika ia berhasil membinasakan Ikemoto, maka posisi Ikemoto bakal diwariskan padanya. Dan tidak lupa untuk meyakinkan Otomo, bos besar Kanai memberinya sekebak uang cash untuk misi tersebut. Malam itu Otomo yang terbakar emosi, dia mulai beraksi. Ia menghajar Otomo di dalam bar miliknya. Sedangkan Ozawa, yaitu tangan kanan Ikemoto yang melihat hal tersebut, dia hanya diam. Yang ternyata dia sudah lama memastikan momen di mana Ikemoto lengser dan dipensiunkan. Pada akhirnya Ikemoto dibinasakan dengan keji oleh Otomo. Keesokannya, Ozawa menghadap bos besar Kanai. Ia melapor jika Ikemoto telah dibunuh. Dan berdasarkan silsilah, Otomo berhak menjadi pewaris klan Ikemoto. Namun bos besar Kanai malah menunjuk Ozawa sebagai pewaris klan Ikemoto. Namun syaratnya, Ozawa harus membersihkan namanya dengan membantai klan Otomo, yaitu untuk menuntaskan dendam bosnya yang telah dibinasakan dengan keji. Tanpa pikir panjang, klan Otomo dibantai dengan keji oleh Ozawa dengan gengnya, yaitu mulai dari melempari granat, diberondong peluru, bergapan di tengah jalan, ditembak di toilet umum hingga dipenggal menggunakan tali.
Semuanya dituntaskan dengan rapi oleh Ozawa. Sedangkan Otomo yang telah kehilangan anak buahnya, akhirnya ia menyerahkan diri pada polisi. Ia mengakui segala tindak kejahatannya selama ini pada Kataoka. Otomo pun dijebloskan ke dalam penjara dengan pengawasan ketat kepolisian. Meski Otomo aman di dalam penjara, namun nasib sial masih membayanginya. Ia berjumpa dengan Kimura. Di sana, ia pun ditusuk sajam saat lengah. 兄貴待ってたぜ木村か Yaitu sebagai bentuk balas dendam Kimura atas apa yang Otomo perbuat dengannya. Kini Ozawa telah resmi mewarisi jabatan bos klan Ikemoto, namun Kato yang terlihat stres bekerja di bawah tekanan bos besar, ternyata dia mempunyai skenario busuknya sendiri. Di sini Kato membinasakan Ozawa dengan pistolnya. Bahkan ia juga membunuh bos besar Kanai beserta ajudannya, yaitu dengan membawa dua pistol yang berbeda. Ia membuat seolah-olah itu sebuah insiden bahwa Ozawa lah pembunuh bos besar Kanai. Akibat hal tersebut, Kato resmi naik jabatan menjadi bos besar klan Sanokai, dan kudeta tersebut telah direncanakan secara matang. Ia juga merekrut Ishihara, anak buah Otomo yang membelot padanya, yaitu untuk diangkat sebagai pengurus keuangan klan Sanokai yang baru. Rencana busuk Kato ternyata juga didukung sepenuhnya oleh Kataoka, yaitu polisi korup. Kini, Kataoka mendapat promosi jabatan di kepolisian karena keberhasilannya menjebloskan Otomo ke dalam penjara. Akhirnya diketahui bahwa Kataoka dan asistennya merupakan sekutu Kato yang berkamuflase menjadi polisi. Lalu, tamat. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Ane pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.